Salam. Majelis mengucapkan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kepada yang terhormat segenap jemaat GKJ Karangalit, salam. Diberitahukan kepada segenap jemaat gereja GKJ Karangalit bahwa ibadah tatap muka untuk sementara ditiadakan dan kembali ibadah dilakukan secara daring atau online sampai pada batas waktu yang belum bisa ditentukan dan akan dievaluasi lagi bila mana keadaan sudah memungkinkan. Mengingat pertambahan yang positif COVID-19 cukup marak, termasuk di Salatiga. Tak luput pula ada sejumlah warga jemaat GKJ Karangalit dinyatakan positif atau harus menerapkan isolasi mandiri. Demikian pengumuman ini, Tuhan memberkati kita semua. Persembahan akan diambil majelis wilayah masing-masing setelah ibadah selesai. 8:30. Laporan persembahan Minggu 2 Mei tahun 2021. Kantong yang pertama sejumlah 446.000. Kantong kedua 900.000. Persembahan bulanan ada 16 sampul sebesar 3.125.000. Ucapan syukur NN 100.000. Jumlah keseluruhan 4.571.000. Demikian warta jemaat 9 Mei tahun 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali diperjumpakan di hari Minggu yang indah ini. Walau kita harus terpisah jarak dan tempat, namun kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walau hari-hari yang kita lalui diwarnai suka dan duka, namun kasih-Nya tetap dan tak berkesudahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita muji melalui Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dialah sumber pertolongan kita.
Salam damai Kristus beserta saudara. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudaraku, bila kita menengok hari-hari yang sudah kita lalui bersama, ternyata hidup kita belum sepenuhnya meneladan Sang Kristus. Hidup kita ternyata masih dikuasai oleh rasa keakuan diri dan keangkuhan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa sering kami gagal untuk percaya dan tinggal di dalam Yesus. Sikap, ucapan, dan laku kehidupan kami sering hanya berdasarkan apa yang kami pikirkan dan bayangkan. Jauh dari kebenaran dan kehendak-Mu. Kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia kami dan merasa kuat tanpa sokongan-Mu. Akhirnya segenap hidup kami terbawa oleh arus dunia ini, sehingga kami sulit merasakan bahwa hidup kami diliputi anugerah-Mu. Kami terjerat oleh rupa-rupa kenikmatan duniawi yang membutakan mata batin kami. Kini di hadapan-Mu, kami mengaku akan segala dosa kami dan mohon rahmat pengampunan-Mu. Amin. Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa di surga, sumber dari segala anugerah, hanya oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami percaya bahwa segala kesalahan kami telah diampuni. Dan hanya oleh firman-Mu Tuhan, maka kami diperbaharui hidup kami, dibersihkan dari segala noda-noda kami, ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami siap mendengarkan, dan biarlah kami percaya dan kami diberkati untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu bekerja, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 15, ayatnya yang ke-9 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 yang demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang pada yang lain. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan sebuah ajang pencari bakat di Amerika, di mana ada seorang anak dengan seorang ayah, dan ayah ini melemparkan anaknya, diputar-putar, diayun-ayun, dan sangat-sangat berbahaya. Tetapi anak ini sangat percaya kepada papanya. Ia tidak ketakutan, ia tenang sekali. Kita yang nonton yang berdebar-debar, bahkan jurinya pun tegang gitu ya. Nah, saya jadi teringat ketika saya masih kecil, saya juga naik ke atas bahu ayah saya, dan ayah saya memegang, dia bilang suruh berdiri, saya bilang takut, enggak apa-apa, berdiri aja, saya pegangin. Lalu saya berdiri di atas bahunya, dan walaupun ia berjalan, saya tidak takut, karena saya percaya dengan ayah saya. Karena pengalaman saya selama ini, ayah saya tidak pernah menipu saya. Ayah saya dapat diandalkan. Itulah sebabnya ada orang yang bisa percaya dan taat pada Tuhan, dan ada yang tidak. Karena yang tidak itu merasa sangat jauh dengan Allah, dengan Tuhan. Tetapi yang merasa bahwa Allahnya adalah Bapanya, bahwa Yesus itu adalah sahabatnya, ya tidak akan takut atau ragu bahwa apa yang dia harapkan akan dikhianati. Ia akan tetap tenang dan percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya penting untuk kita mengerti bagaimana ketaatan dan akhirnya menghasilkan buah itu berasal dari hubungan anak dengan Bapa. Dengan hubungan yang seperti itu, timbullah percaya, timbullah ketenangan. Tentunya bila ayahnya adalah ayah yang memang selalu memberi ketenangan. Ada banyak ayah di dunia ini yang baik terhadap anaknya, tapi tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu hal ketika ada kesulitan. Itu berbeda dengan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kuasa, Dia Maha Kasih, tetapi juga sekaligus Maha Kuasa. Jadi untuk apa kita tidak percaya kepada Dia? Kalau Ia memberikan sebuah petunjuk begini, kamu harus minum obat ini, kamu harus sekolah dan sebagainya, ya anak akan percaya kepada bapaknya, kepada ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya masih ingat akan seorang pangeran namanya Joglokusumo dari Bangkalan, Madura, yang oleh hatinya dia tidak sampai hati ketika harus diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk melawan pemberontak di Sumatera.
Karena beberapa kali dari yang di Sulawesi, di Ponorogo, di Jawa Tengah, sampai ke daerah Sumatera, selalu orang-orang Madura ini dipakai sebagai alat penjajah. Itu yang dikatakan divide et impera, memecah belah bangsa itu. Tetapi hati nuraninya tidak bisa melawan, dia tidak bisa melawan hati nuraninya sendiri, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk lari. Dan ia pindah ke Jawa, dari Kampung Nelayan, kemudian sebuah kota atau desa yang cukup maju di Sidoarjo yang subur, tapi karena ramai banyak persaingan, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke desa. Nah, nama dari Pangeran Cokrokusumo itu kemudian menggunakan nama baru, yaitu Kiai Mendung, supaya tidak diketahui oleh penjajah Hindia Belanda. Lalu supaya yang membuka hutan tidak dicurigai, tidak dikenal, maka disuruhlah anaknya, yang namanya Paing, untuk membuka hutan, dan hutan itu angker. Hutan itu dikatakan tempatnya jin-jin. Nah, kira-kira kalau seorang anak yang sudah beranjak dewasa diperintahkan untuk membuka sebuah daerah babat alas, ya, hutan yang angker, kira-kira nurut enggak? Ya nurut, karena dia seorang anak. Dia percaya akan perintah bapaknya, dan dia bangunlah di situ. Anaknya yang bernama Paing kemudian berganti nama dan dia menyamar dengan nama yang baru, dan akhirnya dia berhasil membuka sebuah hutan dengan izin pemerintah Belanda, sebuah persil, dan dia belajar mendalang dari seorang pedalang yang rupanya sudah ketemu dengan Kristus. Dia menjadi pengikut Kristus, dan dia ketika mulai membuka hutan, mulai memiliki desa yang baru, kedua orang tuanya meninggal. Tapi kedua orang tuanya telah mewariskan perintah yang penting untuk dilakukan, membuka hutan itu. Dan ternyata hutan itu sangat subur, hutan itu memberikan berkat yang melimpah, dan dari situlah berasal tradisi unduh-unduh di Gereja Kristen Jawi Wetan, yang kemudian juga diikuti oleh gereja-gereja Jawa yang lain, termasuk GKJ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak itu bercerita kepada anaknya, dan bercerita kepada anaknya lagi sendiri pada buyutnya. Buyutnya juga cerita kepada buyutnya, dan buyutnya percaya akan itu. Karena saya adalah buyut dari buyutnya. Saya mendengar dari ibu saya mendengar dari bapaknya, apa yang telah dilakukan sebagai semangat. Jangan takut perubahan, jangan takut akan kesulitan, tapi percayalah, karena dengan percaya itulah kita dapat melakukan perubahan-perubahan besar. Saya ingat akan seorang sahabat saya, namanya Pak Hendawan Bakti. Dia tinggal di Jogja. Dia seorang yang berkarakter. Tidak semua orang mudah untuk bisa menerima dia. Bahkan dia pun menikah usia 50-an. Tetapi dia punya satu kebiasaan yang sangat baik, yaitu setiap hari hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Bahkan sampai saat ini saya dikirimi firman Tuhan terus, baik firman dari bacaan Alkitab maupun kesaksian-kesaksian. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu, ya, kalau dari mulai ibadah ini, itu dia harus dioperasi, operasi pasang ring. Dia mohon dukungan doa.
Dia percaya bahwa Bapa di surga akan setia, karena selama ini dia mengandalkan betul firman Tuhan. 2-3 orang sepakat meminta, maka Tuhan hadir. Maka kemudian dilakukanlah proses dari mulai memasukkan cairan untuk memeriksa jalan untuk memasukkan ring, dikasih warna, ternyata mandek di sebuah tempat. Di satu bagian jantung dari depan dan belakang itu ada bagian yang tersumbat, bukan 50% tapi 100%. Dan sudah mengeras, tidak bisa dimasuki. Sehingga mau dipasang ring juga nggak ada gunanya. Tapi kemudian dilihat lagi, ternyata jantung itu membentuk jaringan-jaringan baru. Yang kecil-kecil, yang banyak. Dan itulah menjadi tempat untuk kelancaran peredaran darahnya. Akhirnya dokternya mengatakan, oh ini kan nggak perlu dioperasi. Nggak jadi. Loh ini apakah memang biasa seperti ini? Tidak biasa. Ini adalah mukjizat, tanya dokter bilang. Satu hal yang membuat kita khawatir, tindakan operasi, penyakit, kondisi yang berubah, sangat mungkin membuat kita menjadi cemas. Tapi apakah kita percaya kepada Tuhan? Banyak orang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita percaya kepada Bapa kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita? Kalau Allah Bapa adalah Bapanya Tuhan Yesus dan juga Bapa kita, maka Yesus pun adalah saudara sulung tapi juga Bapa kita. Apakah kita percaya bahwa Dia adalah sahabat kita? Apakah kita percaya bahwa Dia berkuasa dan punya rencana yang terbaik atas hidup kita? Kalau kita sungguh percaya, maka kita dapat mengatakan, terima kasih Tuhan. Karena situasi yang seperti ini pun, Tuhan tetap pelihara iman saya. Saya bersedia untuk percaya sebagai anak. Biarlah namamu dipermuliakan seumur hidup kami. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa di surga, sumber segala rahmat, kalau Engkau telah memilih kami dan mengasihi kami, Engkau memanggil kami juga Tuhan untuk memberitakan bahwa Engkau bukan hanya adalah Allah tetapi Bapa kami dan sahabat kami. Engkau bukan hanya Raja kami, tetapi Engkau adalah kekasih kami. Engkaulah yang telah mengasihi kami dan memilih kami, dan Engkaulah yang telah menyelamatkan kami dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, terimalah kami kembali sebagai anak-Mu, sebagai utusan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak Allah yang percaya kepada Allah Bapa, apa yang didoakan akan didengarkan. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu adalah untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus doa kami. Kita bersama-sama satukan doa juga untuk doa syafaat. Bapa, kami saat ini juga membawa saudara-saudara kami, khususnya saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Supriyo Hadi. Engkau menyembuhkan Bapak dan Ibu. Engkau juga telah melakukan perlindungan dan
penyembuhan pada keluarga Mas Adi, sama dengan istrinya Ine dan Binaya. Engkau juga melindungi keluarga dari Mbak Ani dan Mbak Tiwo. Engkau juga melindungi keluarga Bapak Ibu Supriyahati secara keseluruhan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau akan memberikan damai sejahtera dan pertolongan untuk setiap persoalannya. Kami juga ingat Tuhan akan keluarga Bapak Ibu Suyati, khususnya untuk Mas Vendo serta Mas Dwi yang masih sakit juga Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesembuhan yang boleh dialami oleh Dian, dan kami percaya juga Tuhan pelindungan untuk seluruh keluarga besar juga terjadi dan semakin lama semakin dirasakan. Kami juga berdoa untuk secara khusus untuk Adityo atau Didot yang juga sakit Tuhan Engkau sembuhkan, dan putranya yaitu Mas Hermes juga Engkau sembuhkan. Juga lindungi seluruh keluarganya Tuhan, keluarga besarnya, keluarga Ibu Sunarjo. Kami berdoa untuk Mas Eko Hartonugroho, juga Engkau sembuhkan. Demikian pula Tuhan untuk seluruh keluarganya Engkau lindungi. Bapa di surga, kami juga ingat akan para adiswo dengan segala kelemahan karena usia dan karena kelemahan fisik untuk kesakitannya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Darmin Poncepawiro juga memberikan kesehatan ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Suharti Setari yang juga dalam proses perawatan karena gejala tipes. Dan kami berdoa juga untuk para adiswo yang lain Tuhan yang memiliki gangguan kesehatan. Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran. Kami percaya Tuhan, kesembuhan itu berasal dari-Mu dan waktu-Mu adalah yang terbaik. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan khusus, baik di dalam relasi, baik di dalam ekonomi, baik di dalam masalah pendidikan, pekerjaan, serta masalah-masalah lain. Tuhan yang akan menolong dan menyertai Bapa, karena Engkau-lah sumber pertolongan satu-satunya. Menyerahkan untuk mereka yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang mencari solusi untuk masalah-masalah mereka, Tuhan, Engkau-lah Allah penolong dan memberikan tepat pada waktunya. Kami berserah juga Tuhan untuk para pelayan-Mu, majelis gereja, penatua, diakan, pendeta, para komisi, pengurus wilayah, pengurus persekutuan, kategorial, adiyuswo, dewasa, dewasa muda, muda remaja, anak-anak sekolah minggu, Tuhan, Engkau tolong. Engkau juga berkati dan tolong para hamba-Mu yang melayani di dalam ibadah, baik untuk multimedia maupun untuk segala petugas-petugasnya Tuhan di dalam ibadah itu. Kami juga menyerahkan tenaga gereja, para pelayan-Mu di kepanitiaan unduh-unduh, di panitiaan yang lain Tuhan, pelayan-Mu di dalam persekutuan, Okumene, Kristiani, di lingkup klasis, sinode, PKGS, serta lingkup pelayanan-pelayanan yang lain. Termasuk juga Tuhan di tempat kami bekerja, kami melayani di tetangga kami Tuhan, Engkau-lah Allah kami yang memampukan kami dan memberkati kami. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk para pemimpin kami, para tenaga medis yang bekerja keras untuk proses penyembuhan dan pemulihan kesehatan bangsa kami. Berdoa juga Tuhan untuk para umat-Mu di seluruh dunia yang menghadapi kesusahan karena pandemi ini, karena bencana alam, karena kesulitan-kesulitan, karena ancaman teror, serta masalah-masalah yang lain. Engkau Allah yang hidup, tidak pernah Tuhan Engkau membiarkan orang yang berharap kepada-Mu berharap dengan sia-sia. Karena itu Tuhan, kami hendak mengucap syukur dan kami pasrahkan seluruh pengharapan kami dengan keyakinan bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami dan menyempurnakan doa kami.
Bahkan Engkau Allah kami yang juga mengajar kami Tuhan untuk berdoa kepadamu sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami ya pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau berikan atau tawarkan kepada kami ditaburkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat kami undang bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat tetap berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Kini kembalilah ke tempat saudara berada untuk menjadi pelaku firman-Nya. Angkatlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan Kidung Jemaat 332 bait pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan